Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci, kembali saya mengucapkan selamat sore buat kita semua. Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam acara ibadah ini dan kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, sepanjang hari Tuhan Engkau sudah menolong kami, menyertai kami, bahkan memberkati, dan sore hari ini Tuhan Engkau sudah sentuh gerakkan hati kami untuk bisa datang kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan tetap berkemurahan kepada kami. Dan itu sebabnya sucikan hati kami, ampuni segala kurang dan salah kami, supaya kami bisa layak untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang kami serahkan acara ibadah PA ini ke tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan menolong ibadah kami, memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini kami serahkan ke tangan-Mu, dan kiranya Tuhan menolong memberikan kemampuan surgawi untuk kami bisa melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan jamah semua dan nama Engkau dipermuliakan. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah ini, ya Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan melakukan satu pujian ya sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dalam buku Pesalu nomor 11, Dia Tak Lihat Dosaku. Pesalu 11. Haleluya. Setelah ku mengembara tanpa tujuan, ku tersesat dan terhilang tanpa harapan. Yesus datang membasuhku dengan firman-Nya, jadikanku milik yang dikasihinya. Lama sudah ku dambakan suatu jawaban, satu pun yang dapat puaskan jiwaku. Semuanya menjemukan tanpa Yesusku. Oh Tuhanku, ubahkan kehidupanku. Segala cacat celahku, Dia lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu, adalah kerinduannya senantiasa melakukan
layak menerima anugerah-Mu. Tuhan, terimalah persembahan hidupku. Ya tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Ya lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya. Haleluya. Ya tak ingat dosaku, segala cacat celahku. Ya lupakan betapa hinaku dulu. Hanya ini aku tahu adalah kerinduannya, senantiasa melakukan kehendaknya, senantiasa melakukan kehendaknya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik sekali. Begitu banyak dosa yang sudah pernah kita lakukan, tapi ketika Dia mengampuni kita, Dia tidak mengingat lagi, ya, tidak mengingat-ingat lagi segala cacat celah kita. Itulah Tuhan, ya, itulah Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih, ya, apapun keadaan kita yang Tuhan sudah perbuat untuk kita, biar kita syukuri. Dan biarlah waktu-waktu yang ada ini kita gunakan untuk kebesaran dan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita akan lanjutkan pujian kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR, dari buku NR, saudara sekalian. Buku NR nomor 31, tak terukur kasihnya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segala
tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Benar Tuhan, kami jujur di hadapan Engkau, sungguh luar biasa. Kasih-Mu tidak terukur dan tidak bisa diukur apapun juga. Terlalu besar Tuhan, karena Engkau sudah membuktikan kasih itu dengan berkorban nyawa untuk kehidupan kami yang berdosa. Itu sebabnya Tuhan, hanya Engkaulah yang layak dipuja dan disembah Tuhan, satu-satunya Allah sesembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Saatnya kami mau belajar lagi untuk membaca serta mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong kami. Sekali lagi, sucikan hati kami, kosongkan hati kami dari perkara-perkara dunia ini, supaya hati kami ini boleh menjadi tempat kediaman-Mu Tuhan, untuk menampung firman-Mu sebanyak-banyaknya. Di hari-hari ini boleh menikmati, boleh makan firman-Mu, boleh bersekutu dengan firman-Mu Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang kudus dari surga. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat gereja-gereja-Mu yang lain Tuhan, yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu dalam pemakaian Tuhan, dan sertakan pembukaan firman-Mu Tuhan untuk kebutuhan sidang jemaat dan pengurapan yang sama Tuhan Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu saja Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan, firman-Mu itu boleh mengoreksi kehidupan kami. Firman-Mu boleh menyucikan kehidupan kami, menyatakan kekurangan kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga ada di sana, dan Engkau akan menolong sidang jemaat-Mu dudukkan dengan tenang untuk merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan kembali, saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih sampai dalam ibadah PA yang hari ini serta dengan perjamuan suci. Kita tetap mendapatkan kemurahan, dan kita bermohon kepada Tuhan supaya kemurahan Allah ini tetap berlaku untuk kita, supaya kita selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah, selalu mendapatkan kesempatan untuk kita merindukan Tuhan lewat ibadah-ibadah ini, sehingga firman Allah itu dibentangkan untuk kita dan kita diberkati oleh Tuhan. Dan itu sebabnya di hari-hari ini, saudara sekalian, kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan masih menolong kita ya lewat pelajaran-pelajaran yang kita sedang dalami di hari-hari ini. Bagaimana Tuhan ingin mengasuh tubuh ini, tubuh kehidupan ini suatu menjadi tubuh yang akhirnya nanti bisa dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, ya, kudus dan berkenan di hadapan Allah, yang itu merupakan suatu ibadah yang sejati, ibadah yang murni, yang sungguh-sungguh kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita lewat asuhan Tuhan ini, kita bisa merasakan betapa Tuhan itu ya menolong kita, ya dalam asuhannya itu membawa kehidupan kita untuk sampai kita bisa bersekutu dengan firman Allah. Jadi makan firman Allah itu, makan gandum itu, saudaraku, makan gandum itu sama dengan kita bersekutu. Dari makan itu artinya bersekutu dengan firman Allah.
Atau makan gandum atau makan firman Allah itu sama dengan kita bisa mengerti firman Allah. Kita bisa menikmati firman Allah ini sampai kita bisa mengerti firman Allah. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita, jangan hanya firman itu sampai di otak, saudaraku, hanya sampai dalam pengertian, saudaraku. Nanti kalau itu tidak lanjut, saudaraku, maka firman itu akan menjadi satu pengetahuan, sebab hanya berhenti di otak kita, tidak sampai di hati, ya, tidak sampai di hati. Maka firman Allah yang kita nikmati itu, persekutuan kita dengan firman Allah itu harus ditingkatkan. Harus tingkatkan sampai kita percaya, yakin pada firman. Ini penting. Ini bagian-bagian yang terpenting. Banyak orang mendengar firman Allah, iya. Mengerti firman Tuhan, iya. Tetapi tidak sampai percaya kepada firman. Ya. Tidak yakin kepada firman Allah yang Tuhan mau. Dan kita juga rindu bahwa kita mengerti firman Tuhan itu sampai kita percaya, yakin pada firman, sampai firman itu menjadi iman. Kalau firman itu sudah menjadi iman dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi kehidupan yang berharap, yang bersandar hanya kemurahan Tuhan, hanya kepada kemurahan Tuhan. Bukan hidup bersandar kepada apa yang kita punya, bukan. Kalau kita hidup ini bersandar dengan apa yang kita punya, simpanan yang kita punya, kalau sampai sewaktu-waktu yang kita punya, yang kita simpan itu tidak ada atau habis, lalu kita mau berharap kepada siapa? Ya, bukan berarti kalau kita berharap sama Tuhan itu tidak boleh mempunyai sesuatu. Boleh. Jadi, saudara sekalian, ya, kalau firman itu menjadi iman, bukan berarti kita gak usah punya apa-apa. Pokoknya ibadah saja, gak usah kerja dan semua. Toh juga kita nanti akan dipelihara. Ya betul. Tapi Tuhan itu memberikan akal budi pengertian kepada kita, saudaraku. Lewat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berkatkan kepada kita, ya dengan berkat-berkat itu juga kita bisa menyimpan, ya bisa nyelengi, ya menyimpan untuk berjaga-jaga. Itu bukan berarti kita berharap dengan harta benda itu, tidak. Jadi artinya hidup dalam kemurahan Tuhan itu, hidup dalam iman itu, orang benar itu hidup dari iman itu, bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa. Boleh punya sesuatu sebanyak-banyaknya, boleh punya uang sebanyak-banyaknya, harta sebanyak-banyaknya. Yang tidak boleh adalah kalau kita ini menyandarkan hidup kita itu kepada harta benda yang tidak kekal itu yang tidak boleh. Ya, tidak boleh kalau Tuhan percayakan harta benda kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau ternyata Tuhan tidak juga mempercayakan harta benda kepada kita, tetapi Tuhan memberikan iman kepada kita, maka iman itulah yang akan menghidupi kita. Ya. Iman firman itu yang akan menghidupi. Jadi iman itu firman, firman itu pribadi Allah, maka Allah langsung menghidupi kita dengan caranya Tuhan. Saudara sekalian, sebab ada ayat mengatakan manusia itu bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Artinya apa? Tuhan sanggup untuk memelihara kita dengan caranya sendiri. Jika Tuhan tidak mengizinkan kita untuk kita dipercayakan harta benda, tapi Tuhan memberikan iman kepada kita, disitulah kesempatan buat kita untuk kita berharap, bersandar sepenuh kepada Tuhan, dan Tuhan nanti dengan caranya sendiri akan menolong kita, akan memelihara kita. Dan itu sebabnya
Saudaraku, seperti apa yang kita sampaikan, kita perlu diasuh oleh Tuhan. Tubuh kehidupan kita itu perlu diasuh oleh Tuhan. Sampai kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Tapi apakah cukup, saudara sekalian, kita hanya mempunyai iman, percaya, yakin, sehingga firman itu menjadi iman? Itu pun juga belum cukup. Kenapa? Firman iman itu harus menjadi suatu praktek dalam kehidupan kita. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau mendengarkan firman Allah tanpa ada perbuatan, mendengar tetapi tanpa ada perbuatan firman, perbuatan iman, saudaraku, Yakobus kemarin kita sudah baca, itu sama dengan menipu diri kita sendiri. Ya kan? Kita diingatkan kembali. Kalau kita tidak mempraktekkan firman Allah, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, suratan Yakobus jelas mengatakan kita menipu diri kita sendiri. Ini yang pertama, menipu diri kita sendiri. Dan Yakobus dalam pasal yang kedua juga demikian. Kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka itu adalah iman yang kosong, iman yang mati, atau iman yang kosong. Saudara sekalian, yang terakhir yang kita periksa, kalau kita tidak mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, apalagi tidak melakukan firman Allah, maka yang berbahaya adalah maka kutuk itu akan datang kepada kita. Kita tidak berharap untuk menjadi kehidupan yang dikutuk atau terkutuk, tapi firman Allah jelas, kalau kita tidak mendengarkan firman Allah sungguh-sungguh, tidak melakukan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, maka kutuk itu akan datang kepada kita. Kutuk itu semacam semacam terkutuk, jadi tidak berhasil. Apapun usaha kita, upaya kita membangun usaha, pekerjaan, tapi kalau tanda kutuk ini tidak diangkat, saudara sekalian, maka kutuk itu akan membayang-bayangi kita, sehingga apapun yang kita usahakan pasti gagal. Sebab ada yang mengatakan, jika Allah menutup pintu, maka tidak seorang pun yang bisa membuka pintu. Tetapi sebaliknya, jika Tuhan membuka pintu, siapapun yang akan menutup pintu itu tidak bisa. Ini kehidupan yang tidak mau menjadi pelaku firman Tuhan. Yang pertama, menipu diri sendiri, iman kosong atau iman mati, atau dengan kata yang tidak beriman, itu dengan kata yang tidak beriman. Dan yang ketiga, kutuk itu akan membayang-bayangi kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan satu kebahagiaan. Ini dibaca lebih dulu. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Yakobus maafkan, bukan pasal 2, tapi pasal yang pertama ayat 25. Yakobus pasal yang pertama ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang,
dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ini yang kita lihat. Ini yang kita lihat. Jadi hasil daripada kita melakukan firman Allah, saudaraku, ya, melakukannya sungguh dengan sungguh-sungguh melakukannya, saudaraku, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan iman, perbuatan dalam kita melakukan firman Allah. Jadi sebaliknya, bukan tidak melakukan. Sehingga kita disebutkan orang yang menipu diri kita sendiri, tapi kita melakukan. Hasilnya apa? Alkitab mengatakan jelas, masih banyak contoh, tapi kali ini kita menggali contoh ini. Kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, maka kita akan ada satu kebahagiaan. Dan kebahagiaan inilah sebagai gong daripada pengikutan kita kepada Tuhan. Kalau sekarang kita, oleh karena kita melakukan firman Allah itu, kita ada janji bahagia, saudaraku, maka bahagia itu akan berlanjut. Ayat lain juga mengatakan, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar dan melakukannya. Atau coba dibaca lebih baik. Wahyu pasal yang pertama. Wahyu pasal yang pertama, ya. Wahyu pasal yang pertama. Ya. Ayat yang ketiga, saudaraku. Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Jadi bukan hanya membaca, mendengar, tapi juga menuruti, itu sama dengan melakukan apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ini juga mengingatkan kepada kita. Jadi yang pertama yang Tuhan tunjukkan kepada kita adalah kita berbahagia oleh karena kita melakukan firman Allah, menjadi pelaku firman Allah. Bahagia oleh perbuatannya. Yang kedua hasilnya, bukan iman yang kosong. Kalau iman itu, firman itu tanpa ada praktek, saudaraku, iman tanpa perbuatan itu memang kosong. Tetapi kalau iman itu yang disertai dengan perbuatan, saudaraku, maka ayat mengatakan juga di sini dalam Yakobus pasal yang kedua disebutkan di sana. Ya, kamu lihat ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman itu menjadi sempurna. Sampai disebutkan Abraham itu disebut sahabat Allah. Sampai Abraham disebutkan sahabat Allah. Jadi iman itu menjadi sempurna ketika kita mempraktekkan firman Tuhan. Itu yang kedua yang kita bisa rasa. Yang ketiga, kembali dalam Ulangan kemarin itu, kalau kita mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, melakukannya dengan sungguh-sungguh dan setia, maka berkat-berkat itu akan datang kepadamu. Jadi ini memberikan suatu pencerahan buatku, buat kita, saudaraku. Berkat itu, saudaraku, datangnya dari Tuhan. Ketika kita mendengar firman Allah, melakukan firman Allah dengan sungguh-sungguh, Tuhan memerintahkan berkat itu kepada kita. Jadi kalau kita belum diberkati, atau tidak diberkati, sebetulnya bukan Tuhan itu selalu memberkati. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak melakukan firman Allah, kita tidak menjadi orang yang diberkati atau terberkati. Tapi sebelum dia akan mendapatkan kutuk itu,
datang kepada dia. Karena dia tidak taat, tidak patuh, tidak dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita di hari-hari ini. Ya, Tuhan sedang membawa. Karena Tuhan sedang membawa siapa? Membawa kehidupan kita untuk masuk dalam ladang gandum. Masuk dalam kegiatan firman Allah, untuk makan firman Allah. Kita sudah mendengar, melihat suatu proses makan itu, mulai memetik gandum, menggisar atau mengupas, sampai makan gandum itu satu. Dan sekarang lanjutannya adalah kita sampai harus praktek firman Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, sekarang kita akan maju selangkah. Nah, begitu murid-murid ini ya memetik gandum saku, dan ternyata di sekitarnya situ ada beberapa orang Farisi saku. Dan orang Farisi sempat protes. Ya, ayat yang kedua, coba Lukas, kita kembali dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Ini pokok pembahasan kita, ya. Lukas pasal 6 ayat yang kedua, saudara sekalian, ya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jadi timbul protes. Ini protes ini karena orang-orang Farisi ini juga memegang adat istiadat. Bahwa hari Sabat itu memang tidak boleh seorang pun berkegiatan, saudaraku, ya. Ya, tidak boleh berkegiatan. Ya, tetapi justru saat Sabat itu Tuhan membawa murid-murid ke ladang gandum. Ya, membawa murid-murid ke ladang gandum. Nah, di sini kita bisa belajar dari kisah ini, ayat yang kedua ini, bahwa untuk makan firman Allah, untuk menikmati firman Allah itu untuk bisa makan firman Allah, menikmati firman Allah itu tidak segampang untuk kita mengatakan. Ternyata ada yang namanya masalah, ada halangan. Jadi orang Farisi ini merupakan halangan untuk Tuhan Yesus dan murid-murid memetik mayang gandum dan makan gandum itu. Nah, di sini saudaraku, Tuhan Yesus diperhadapkan pada dua hukum. Perhatikan. Di sini Tuhan Yesus diperhadapkan pada dengan dua hukum sekaligus. Ya, kita belajar. Hukum yang mana? Ya, yang pertama adalah hukum Taurat. Ini diperhadapkan. Ya, kenapa begitu? Karena peraturan tentang Sabat, ya, itu jelas dalam hukum Taurat, dalam kitab Perjanjian Lama. Pada hari yang ketujuh tidak diperbolehkan bekerja. Tidak dibolehkan bekerja. Siapa yang melanggar, maka hukumnya jelas. Dia harus dihukum mati. Ini yang pertama. Coba kita membaca lebih dulu. Ya. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-35, ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-35. Ini tentang hukum Taurat yang berkaitan dengan Sabat. Ya. Perhatikan ayat yang ke-35. Lalu Musa, ayat yang pertama mulai sampai dengan yang ketiga. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Ini jelas. Ini bukan atas kehendak Musa, tidak. Tapi ini adalah perintah Tuhan, ya. Lalu Musa menyuruh berkumpul
mengumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi Musa ini hanya penyambung lidah. Ini merupakan perintah Tuhan dan harus dilakukan. Ya, puji Tuhan. Ayat yang kedua, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Perhatikan, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Ini jelas. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Ini yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Hukum yang harus dihadapi. Yang pertama adalah hukum Taurat. Siapa yang melanggar hukum Sabat ini, maka hukumannya, sanksinya itu jelas. Atau sekarang dia pasti kena pasal itu. Pasal yang berkaitan dengan hukum Sabat ini. Ini yang dihadapi oleh Tuhan. Saudara sekalian, puji Tuhan. Yang kedua, yang sedang juga dihadapi oleh Tuhan, yaitu murid-murid yang lapar. Murid-murid yang lapar, ini juga hukum. Kalau hukum Taurat itu jelas mengatur, yang berkaitan dengan Sabat ini, 6 hari boleh bekerja. Hari Sabat atau hari yang ketujuh, hari perhentian, itu Sabat kudus bagi Tuhan. Siapa yang melanggar dia akan dihukum mati. Jelas, ini yang dihadapi oleh Tuhan. Tapi yang hukum yang kedua juga, yang juga dihadapi Tuhan adalah murid-murid yang lapar. Jadi dalam Injil Matius, memang dalam Injil Lukas 6 tidak disebutkan kata lapar, saudaraku. Tapi dalam Injil Matius pasal 12, atau lebih baik kita membaca, saudaraku, Injil Matius pasal 12, Injil Matius pasal 12 ayat yang pertama. Ayat pertama A saja, atau ayat pertama. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi ini yang kedua yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Murid-murid yang lapar, ini juga hukum. Lapar itu juga hukum. Apa itu? Hukum dari orang lapar itu apa kira-kira? Ya harus makan. Kalau orang itu lapar, kita tidak perlu untuk memberikan yang lain, selain makanan. Tidak akan ada gunanya. Kalau sekarang mungkin dikasih uang untuk beli makanan di warung, boleh. Tapi di saat itu, saudaraku, kan belum seperti sekarang di mana-mana warung, di mana-mana jual makanan, saudaraku. Itu sebabnya hukumnya orang lapar, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan murid-muridnya yang lapar ini, saudaraku, maka jelas dalam Injil Matius itu karena lapar, maka murid-murid memetik gandum, saudaraku, dan memakannya. Tadi saya mengatakan hukum orang lapar atau hukum dari orang lapar itu harus makan. Ini yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Di satu sisi hukum Taurat ini yang dihadapi. Kalau melanggar dia harus dihukum mati. Siapapun yang melanggar hukum Taurat ini tentang Sabat ini harus dihukum mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus juga menghadapi murid-murid yang lapar, maka tadi saya mengatakan hukumnya orang lapar itu harus makan.
maka murid-murid harus memetik mayang gandum, ya, memetik gandum dan menggisarnya dan lalu memakannya. Kalau tidak makan, nah tadi hukumnya orang lapar itu harus makan. Kalau tidak makan, maka akan bisa menjadi lemah, tidak berdaya, dan bisa sakit, dan pada akhirnya juga akan mati. Ini dua hukum yang sama-sama beratnya bagi Tuhan yang harus menghadapi. Di satu sisi hukum Taurat, ini juga sanksinya adalah kematian. Tapi hukum makan ini jika tidak dipenuhi, maka juga bisa akan membuat juga ya kehidupan itu bisa mati. Akan membuat kehidupan itu juga bisa matilah. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya ini? Kita lihat apa yang Tuhan lakukan untuk menghadapi dua hukum ini, yaitu hukum Taurat dan hukum orang lapar ini. Ya, bagaimana caranya? Jalan keluarnya. Ya, bagaimana jalan keluarnya untuk supaya ini bisa teratasi ini, saudara? Ya, dari pihak Tuhan. Dari pihak Tuhan dulu dan menghadapi dua masalah ini. Tadi saya mengatakan melanggar hukum Taurat berkaitan dengan Sabat harus dihukum mati. Jelas itu. Sekarang saya menjelaskan ya, dari pihak Tuhan atau yang Tuhan lakukan. Dari pihak Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Ini dari pihak Tuhan. Ini jalan keluarnya. Ini jalan keluarnya, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya nanti bisa bebas. Bebas apa? Bebas untuk makan. Nanti kembali kepada kitab Kejadian. Maka Yesus harus mati tergantung di kayu salib untuk apa? Untuk menggenapkan hukum Taurat. Nah, jadi jalan keluarnya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat. Ada ayat mengatakan, aku datang bukan untuk merombak hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, tapi aku datang untuk menggenapinya. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ya, ini Bible Study, ini PA, biar kita tekuni ini dengan kita belajar suatu untuk membaca. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi jalan keluarnya adalah Tuhan Yesus harus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat. Kita baca ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, untuk menggenapinya. Jadi jelas, bukan merubah, bukan meniadakan atau bukan merubah, tapi untuk menggenapinya. Prosesnya, Yesus harus mati tergantung di kayu salib. Ya, dia harus rela untuk menerima hukuman kutukan itu. Sebab terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Jadi orang yang tergantung di kayu salib itu adalah orang terkutuk. Lah Tuhan sudah mengambil ini.
Ya. Jadi untuk menggenapi hukum Taurat, Yesus harus terkutuk. Bukan oleh karena dia melanggar dosa atau berbuat dosa, tidak. Justru Tuhan melakukan itu untuk supaya kehidupan kita, bangsa kafir khususnya, ya, juga orang Israel juga yang percaya satu, tidak terkena kutuk. Kutuk sudah diambil oleh Tuhan. Untuk menggenapi hukum Taurat ini tujuannya yang berkaitan dengan ini, tujuannya untuk supaya kita bisa makan firman Tuhan dengan bebas. Tidak ada hambatan lagi. Bisa mendengarkan firman Allah. Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, Saudara ya. Kita lihat di sana bagaimana Tuhan lakukan itu. Rasul Paulus yang menuliskan surat kepada sidang jemaat Galatia. Galatia pasal yang ketiga, Saudara. Ya. Galatia pasal yang ketiga kita akan membaca. Galatia, suratan Galatia pasal yang ketiga, kita akan melihat saudara sekalian, ya, ayat 12. Nah, atau lebih baik kita baca ayat yang ke-10, saudara ya. Ayat yang ke-10 sedikit agak banyak tidak mengapa, untuk supaya kita bisa melihat, ya, kita bisa mengetahui makna dari ayat ini. Galatia pasal 3 ayat yang ke-10 begini bunyinya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya Yesus harus datang bukan untuk merubah atau menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tidak, tapi dia menyempurnakan. Dengan jalan dia mau menjadi kutuk. Ya, 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Dia, Tuhan mengambil jalan itu, ya, untuk memberikan kesempatan kepada kita, untuk supaya kita tidak hidup di bawah bayang-bayang kutuk. Dia mau membebaskan dari kutuk itu, satu, ya. Terus Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Berkat Abraham sampai kepada kita, menjadi orang-orang yang terberkati, diberkati. Amin, saudaraku. Jadi saudara sekalian, tadi saya mengatakan Tuhan jalan keluarnya adalah Yesus harus mati di kayu salib untuk menggenapkan hukum Taurat. Ya, untuk menggenapkan hukum Taurat. Supaya apa? Supaya apa? Supaya bangsa Israel dan bangsa kafir, saudaraku, dapat bebas
beribadah dan bebas makan firman seperti di Taman Eden dulu. Ya, sebagai perintah Tuhan untuk makan buah pohon dengan bebas. Bebas untuk makan firman Allah, untuk menikmati firman Allah. Saudara, sementara hukum Taurat hanya orang yang melakukan aja, tadi dia ayat mengatakan, ya. Hanya orang yang melakukan, yang tidak melakukan. Tapi dengan Yesus itu dia sudah mau mati, mau terkutuk, saudara. Tujuannya untuk supaya bangsa Israel dan bangsa kafir itu bebas beribadah dan bebas menikmati atau makan firman Allah seperti di Taman Eden. Coba kita baca bagaimana kata Tuhan terhadap Adam, ya. Apa kata Tuhan terhadap Adam waktu itu? Ya. Ayat yang ke-16, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bebas makan buah pohon. Sama dengan bebas untuk memakan firman Allah. Nah, ini yang Tuhan lakukan. Di satu sisi tadi ada halangan dari orang-orang Farisi ketika murid-murid dan Tuhan itu dia memetik gandum ini dipersoalkan, dan Tuhan harus menghadapi dua hukum sekaligus. Murid memetik karena dia lapar. Tadi saya katakan hukumnya orang lapar tuh harus makan sesuatu. Tapi juga Tuhan diperhadapkan dengan hukum Taurat. Maka di sini ya jalan keluarnya, saya ulangi lagi, Yesus harus mati di atas kayu salib, saudaraku, untuk supaya bangsa Israel juga bangsa kafir ini bebas makan firman Allah, bebas untuk beribadah, bebas untuk makan firman Allah, bagaikan seperti kita di Taman Eden. Disebutkan, saudaraku, ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya, dengan bebas. Saya tidak akan meneruskan. Ya, bawahnya itu ada tulisan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, saya tidak membahas itu. Tapi saya ingin hanya menunjukkan bagaimana Tuhan itu memberikan kebebasan kepada Adam saat itu untuk makan buah yang ada di Taman Eden ini dengan bebas. Artinya matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk memberikan kebebasan kita, untuk kita bisa beribadah sampai kita bisa makan firman Allah. Ini dari pihak Tuhan yang Tuhan kerjakan untuk kita. Dia memberikan jalan untuk kita bebas beribadah, tapi juga bebas untuk makan firman Allah. Kapan dan di mana bebas membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah, bisa menikmati firman Allah dengan bebas. Nah, sekarang dari pihak kita, kalau Tuhan dia sudah, ya Tuhan dari pihak Tuhan sudah, yaitu kita ya boleh makan firman Allah dengan bebas. Tetapi dari pihak kita, ya kalau Tuhan katakan bebas untuk makan, tetapi kalau dari pihak kita merasa kenyang, artinya kita tidak merasa perlu untuk makan sesuatu, atau kita tidak ada nafsu makan, malas makan sesuatu, ya tentu kita tidak akan dapat makan. Tidak dapat makan. Oh, nggak ada nafsu makan, malas untuk makan, bagaimana kita bisa makan? Itu sebabnya, saudaraku,
dari pihak kita supaya kita dapat makan firman. Perhatikan, jangan kita malas untuk makan, ya. Jangan kita mengatakan tidak nafsu makan, atau kita mengatakan makanan hambar, lalu kita tidak mau makan, satu. Nah, sekarang sebaliknya, dari pihak kita supaya kita dapat makan firman, satu, maka jalan keluarnya adalah untuk supaya kita dapat makan firman, maka jalan keluarnya adalah kita harus merasa lapar. Tadi saya mengatakan hukumnya orang lapar itu harus makan. Nah, sekarang untuk supaya kita mendapatkan makan firman Allah, mendapatkan pemeliharaan firman Allah, kita diasuh oleh Tuhan, mendapatkan lawatan makan firman Allah, maka kita harus merasa lapar. Tadi saya katakan, kalau nggak lapar bagaimana bisa makan? Atau nggak ada nafsu makan atau bosen, ya nggak bisa makan. Itu sebabnya, ya untuk supaya kita bisa makan, maka kita harus merasa lapar. Apa sih maksud dari atau arti dari merasa lapar itu, saudara? Perhatikan. Apa arti daripada kalimat merasa lapar ini, saudara? Bagi kita ialah kerinduan untuk dapat makan firman. Jadi kerinduan hati, dasarnya rindu untuk supaya kita bisa makan firman Allah dari pihak kita. Nah, kalau kita nggak merasa lapar atau nggak rasa butuh, saudara, nanti kita lihat bagaimana orang lapar itu, saudara. Itu sebabnya kita harus merasa lapar supaya nanti kita ada makanan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Injil Matius, berbahagialah orang yang lapar, dia akan dipuaskan. Hanya orang yang lapar yang akan diberikan makan. Hanya orang yang lapar yang akan dipuaskan. Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ya. Puji Tuhan. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-6, ya. Perhatikan baik-baik. Ya, hukumnya orang lapar itu harus makan. Kalau kita nggak merasa lapar, ya kita nggak bisa makan, saudara. Ya, puji Tuhan. Ayat yang ke-6, pasal yang kelima dari Injil Matius, pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Perhatikan. Hanya orang yang rindu akan firman Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang lapar. Jadi kita harus berbahagia kalau kita masih bisa lapar. Yaitu ada harapan untuk bisa mendapatkan makanan. Itu sebabnya seringkali saya guyon sama teman, ya kalau dia masih mau makan, kasihlah makan. Jangan sampai nanti dia sudah nggak mau makan, nggak bisa makan, kita mau kasih makan. Mumpung masih bisa makan, boleh makan sebanyak-banyaknya. Mumpung masih bisa makan. Tapi firman Allah ini sungguh-sungguh menguatkan kita. Berbahagialah orang yang lapar. Coba dari sini kita teringat guru saya mengajarkan. Kalau lapar aja bahagia, apalagi bisa makan. Dia mengajarkan kami waktu kami di kelas di sekolah, di Lempinel. Diajarkan, karena apa? Kami dipersiapkan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Secara fisik Tuhan pasti sewaktu itu izinkan kita harus mengalami rasa lapar, nggak ada makanan, nggak ada apa-apa. Yang dimakan hanya air. Yang harusnya air itu untuk diminum, tapi ini dimakan karena nggak ada yang lain. Ya kami mengalami itu.
di masa-masa perjuangan, di masa-masa perintisan seperti itu. Nah, ayat ini memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Berbagailah orang yang lapar. Jadi nek iso luwe, ya kita bersyukurlah. Maksudnya kalau kita masih bisa lapar, kita akan segera bisa mendapatkan makanan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Inilah orang yang butuh. Hanya orang yang merindu, yang butuh itulah. Ayat selanjutnya, karena mereka akan dipuaskan, akan diberi makan, akan dijamu, akan dipuaskan. Orang yang lapar, orang yang rindu ini, orang yang merasa butuh firman Tuhan ini, dialah orang yang akan betul-betul merasakan suatu pemeliharaan Tuhan, akan mengalami lawatan Tuhan sampai dia dipuaskan, dibuat dia tenang, puas, tenang, damai dan bahagia. Ya, puji Tuhan. Ayo, biar hati kita dari pihak kita sekarang ini, di hari-hari ini, kita nyatakan kepada Tuhan rasa rindu kita, rasa lapar itu kita ungkapkan kepada Tuhan, guna untuk supaya kita mendapatkan firman, guna untuk kita mendapatkan makanan. Dari pihak Tuhan, Tuhan sampai memberikan nyawa untuk mengenapi hukum Taurat, dan dia harus menjadi kutuk untuk membebaskan kita bisa makan firman Allah dengan bebas tanpa ada satu halangan apapun. Tetapi dari pihak kita, kalau kita tidak merindukan, Tuhan itu sudah membuka jalan kesempatan dan kita tidak merindukan, tidak merasa lapar, maka kita pun juga tidak akan mengalami suatu kebahagiaan. Ya, tadi dalam Yakobus pasal yang pertama tadi, orang yang melakukan, sungguh-sungguh melakukan, ia akan berbahagia oleh karena perbuatannya. Orang lapar juga akan berbahagia, sebab orang yang lapar inilah yang akhirnya nanti ayat mengatakan akan mengalami suatu kepuasan, mendapatkan makanan. Ya. Orang lapar ini juga, saudaraku, orang itu kalau lapar dia nggak akan pilih-pilih makanan. Pokoknya bagaimana makanan itu bisa memberikan rasa puas, rasa kenyang. Guys, nggak peduli, biar cuma itu. Kalau sekarang umpamanya nasi sama kecap sekalipun, tapi kalau itu memberikan rasa puas, kenapa tidak? Daripada menunggu-nunggu capcay kapan datangnya, nggak datang-datang suatu. Hanya ditunggu capcay itu datang, atau apa babi guling datang, tapi nggak pernah datang. Tapi kalau kita memang lapar, saudaraku, apapun, biar cuma nasi sama ceplok atau nasi sama kecap, dia pasti santap. Ayat mengatakan, biar itu pahit tidak sama manis. Kenapa? Karena lapar. Ada ayatnya itu, coba kita baca, saudaraku. Kita baca dalam Amsal Sulaiman pasal 27. Ya, Amsal Sulaiman pasal 27. Amsal Sulaiman pasal 27, saudara ya.
Ada ayat yang mengatakan pasal 27 ayat yang ke-7. Amsal pasal 27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Jadi kalau orang itu merasa kenyang, ya dia nggak butuh. Apalagi cuma roti. Sedangkan madu aja diinjak-injak. Orang Israel muak terhadap roti. Dino-dino kok mana? Dino-dino kok mana? Buat sekali-sekali daging begitu. Padahal Tuhan juga kirimkan daging tiap sore. Daging burung puyuh. Muak. Bosan. Merasa kenyang. Artinya dia tidak butuh. Ya disebutkan orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tidak menghargai itu. Tidak menghargai makanan. Bahkan madu pun diinjak-injak. Tapi sebaliknya, tetapi bagi orang yang lapar, perhatikan, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Karena dia butuh. Iya. Sewaktu-waktu saya kan gula darah saya tinggi. Ya. Sampai diinsulin itu berapa bulan saja itu. Lama saya diinsulin. Hampir mungkin setengah tahun atau bagaimana itu. Dan lama-lama saya juga bosan diinsulin itu. Lalu ada sidang jemaat. Om coba makan apa itu namanya? Pare. Pare. Ya, awalnya makan pare, saya jus, saya minum semua. Pahit, memang betul. Karena ingin sembuh, ya pahit pun ya dirasa manis. Karena apa? Saya sakit, ingin sembuh. Apapun saya akan lakukan. Lalu setelah itu saya coba lagi, saya masak. Tadinya saya jus, saya ambil airnya, saya minum. Tapi ya celaka, saya terlalu semangat, terlalu banyak minum ya air pare, ya drop gula saya sampai 32 aja, yang mestinya harus minimal 100 atau di atas 100 sedikit. Ini sampai 32, saking semangatnya minum yang pahit-pahit ini. Pahit memang, pare. Tanya siapa saja, pare mas pahit, nah, pasti pahit. Iya pahit. Tapi kalau yang pahit itu memberikan manfaat untuk kita, untuk sehat, kenapa tidak? Ayat mengatakan yang pahit pun rasa manis. Karena apa? Dia lapar. Kita juga demikian. Karena kita sakit, pahit pun ya sudah jadi obat. Rasa manis saja. Berjalannya waktu akhirnya saya rubah. Saya tidak minum, tapi saya masak. Karena memang pahit sudah aku dimasak. Saya coba bagaimana caranya untuk supaya nggak pahit, saudara. Ya, saya remas-remas, kasih garam, remas-remas, apa. Ya, tapi di satu sisi, saudara, ya kalau pahitnya hilang kan khasiatnya hilang. Justru karena pahit inilah yang bisa memulihkan kondisi gula itu, cuma harus terukur. Tapi tadi saya terlalu semangat, nggak terukur, akhirnya drop, saudara. Dan sampai sekarang saya masih konsumsi itu pare. Sudah nggak saya peras-peras, pokoknya saya iris-iris, sudah digongseng aja. Sudah habis makan ya biasa-biasa. Ya ternyata juga enak, saudara. Pahit-pahit dikit tapi pahit-pahit sedap, saudara. Kenapa? Karena rindu. Rindu dalam hal ini ada supaya gula darah itu bisa stabil, bisa baik. Dan sampai sekarang kemurahan Tuhan, ya puji Tuhan, baik. Sampai hari ini saya ya mengkonsumsi pare itu. Ya, sudah, gua diiris-iris, saya sudah dioseng-oseng, sudah makan sudah. Karena ingin pulih. Sama dengan orang lapar. Orang lapar juga kalau dia lapar, nggak peduli dia pahit atau apa, yang penting bagaimana
dia itu bisa mengkonsumsi makanan itu. Tapi ayat mengatakan, dia sebutkan sini, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Kenapa? Karena dia butuh. Karena dia butuh makanan. Dia butuh firman Tuhan. Pahit. Mungkin menempa kita firman Tuhan itu. Mungkin mengkoreksi kita. Mungkin menegur kita. Menyatakan kekurangan kita. Pahit memang. Sakit memang. Tetapi kalau pahit itu akan membuat kita menjadi manis, kena apa tidak? Saudara, ini perhatikan baik-baik. Ketika kita dengar begitu sakit keras, pahit rasanya hati ini. Untuk telinga hati ini mendengarkan rasa pahit. Tetapi kalau itu membawa kesembuhan rohani, membawa untuk kita mendapatkan satu kebahagiaan, membawa kehidupan kita ya untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan sukacita dan damai, kenapa tidak? Hanya orang lapar yang merasa lapar. Kalau orang lapar, yang pahit pun dirasa manis. Karena dia butuh, dia perlu. Tapi seringkali kita balaku, orang Jakarta kita. Lapar tapi pura-pura dia kenyang. Padahal dia lapar. Janganlah begitu. Kita nyatakan kita sebagai orang-orang yang rindu, orang-orang yang lapar. Hanya orang yang lapar inilah yang akan dipuaskan, Injil Matius. Berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan, akan mengalami kepuasan. Hanya orang yang lapar. Jangan karena kita pahit, karena firman itu menyatakan kekurangan kita, lalu kita menolak. Mengoreksi kita, lalu kita menolak, maka kita tidak akan pernah mengalami kebahagiaan, tidak pernah mengalami sukacita. Memang sakit ketika firman Allah disampaikan, ajaran itu sakit ketika kita terima. Perhatikan ayat yang terakhir, kita akan membaca Ibrani pasal yang ke-12. Saya teringat ayat itu ya. Ibrani pasal yang ke-12. Bagaimana Tuhan lewat Rasul Paulus ini ya mengajarkan kepada kita. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan seterusnya. Kita loncat-loncat satu nanti bacanya, kita semua baca. Ayat yang kelima lebih dulu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng itu firman Tuhan. Ya ini Tuhan ingatkan. Dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jangan putus asa. Lalu kita mengatakan, aku nggak mau. Lalu menolak. Jangan. Justru ketika kita diperingatkan, kita harus berterima kasih dan kita bersyukur. Kok Tuhan itu artinya kalau Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, artinya Tuhan itu peduli terhadap kita. Kalau firman masih datang dan kita dengar dan kita terima, itu bagian dari kasih-Nya Tuhan, perhatian Tuhan terhadap kita. Ya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, ini pahit. Menghajar orang yang dikasihinya. Kalau pada malam hari ini saudara dan kita semua
bagaikan kita sedang mendengar firman yang begitu pahit, menghajar kita. Ingat, sebab Dia sedang mengasihi kita, memperhatikan kita, bukan menghancurkan, sedang mengasihi kita, sedang memperhatikan kita, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, menyambuk, nyamblek, memukul orang yang dikasihinya. Harapan saya adalah kegagalan-kegagalan yang mungkin juga kita sedang hadapi dan alami ini dalam segala bidang, biar itu menjadi satu peringatan. Kita terima itu sebagai kasih-Nya Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk mengembalikan kita, untuk supaya kita bebas mendengarkan firman Allah sampai melakukan firman Allah. Ya, ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari hajaran atau ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, anak-anak haram, anak-anak yang tidak sah. Kalau kita menolak ajaran itu, menolak firman Allah itu, firman Allah yang menegur bagaikan makanan yang pahit, kita tolak, saudaraku, maka Tuhan sebutkan kamu itu anak gampang, anak haram, anak yang tidak sah. Ya, selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati, ya. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Kepada Bapa jasmani kita hormati. Nah, sekarang apalagi kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ini orang tua jasmani kita mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia itulah Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini luar biasa. Dia menghajar untuk supaya kita mendapatkan bagian dari kekudusannya. Ini luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Mendapatkan bagian dari kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini gongnya itu, saudara, kalau kita menerima firman Allah, mungkin itu pahit kita terima, kita rasakan. Tapi kalau kita mau menerima firman Allah, ujungnya adalah akan memberikan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya, yang diasuh olehnya, yang jadi asuh olehnya, dibimbing, dididik, dirawat, dijaga, dipelihara olehnya. Ini luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya jangan kita balagu. Orang Jakarta bilang, jangan balagu lah. Jangan sok kenyang, sok nggak lapar. Ayo kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan sudah melakukan itu untuk supaya kita bebas beribadah, bebas makan firman Allah sampai Dia mati tergantung di kayu salib untuk membebaskan kita.
Nah sekarang setelah bebas, kita dibebaskan, kita balagu. Kita sok tidak lapar. Dan semuanya. Jangan. Justru sebaliknya, biar rasa pahit pun kita terima dengan manis. Bagi orang lapar, yang pahit pun menjadi manis. Karena dia butuh, karena rindu. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Itu sebabnya selalu saya mengatakan, ayo jemaat, nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan akan firman Tuhan. Tuhan pakai gembala untuk bisa menyampaikan firman Allah, untuk memuaskan kita, untuk memenuhi kita makanan yang rohani yang Tuhan sediakan untuk kita. Itu sebabnya dia mengatakan, Amsal Sulaiman mengatakan, ayo beli, jangan belanjakan uangmu yang bukan roti. Ya, belanjakan uangmu dengan yang bisa mengenyangkan. Ayolah kita nyatakan kerinduan kita. Ya, kita nyatakan kerinduan dia. Jadilah orang-orang yang lapar, ayat mengatakan, untuk supaya kita mendapatkan makanan. Hukum orang lapar harus makan. Nah, ini sudah dihadapi oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah menang. Dan sekarang bagaimana kita? Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, di hadapan kita ada makanan yang sesungguhnya, ada minuman yang sesungguhnya. Dagingku adalah makanan yang sungguh-sungguh, dan darahku makan yang sungguh-sungguh. Ini makanan minuman yang memberikan kehidupan yang kekal. Biar kita terima, tetapi sebelum kita terima, biar kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu, aku lapar Tuhan, aku mau dipuaskan Tuhan, supaya betul-betul kita dipuaskan. Apalagi Tuhan sediakan makanan yang sungguh-sungguh, minuman yang sungguh-sungguh. Nanti sudah bisa membaca Injil Yohanes pasal yang ketiga. Ini luar biasa, saudara. Ya, atau kita baca satu ayat lagi, saudara. Ya, Injil Yohanes pasal yang ke-6, bukan pasal yang ketiga, saudara, ya. Ayat 54 saja. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ini yang Tuhan tunjukkan loh kepada kita. Luar biasa. Ini di hadapan kita. Tuhan memberikan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh, yang memberikan kepuasan kepada kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mereka itulah yang akan dipuaskan. Puji Tuhan. Ya, mari kita akan akhiri ibadah kita, dan kita akan menerima tubuh dan darahnya Tuhan, dan kita akan melakukan pujian, saudaraku. Ya, dari buku NR, saudaraku. Buku NR nomor 30, Bapa lembutkanlah hatiku. Ya, maafkan, Bapa lembutkanlah hatimu. Ya, Bapa lembutkanlah hatimu. Ya, NR nomor 30. Ya. Bapa lembutkanlah untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi
di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu. Haleluya. Rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk berjamuan suci ini. Benar Tuhan, hanya ucapan terima kasih yang boleh kami ucapkan kepadamu. Terlalu baik Engkau Tuhan, dan perhatianmu, lawatanmu, asuhanmu pada sore malam hari ini kepada kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami di hari-hari ini Tuhan untuk sungguh-sungguh merasa butuh, merindukan firman-Mu Tuhan, bagikan orang lapar Tuhan di hadapan-Mu. Sebab ketika kami betul-betul butuh dan perlu, maka Engkau akan nyatakan kerinduan kami, dan Engkau akan memberikan kepuasan kepada kami. Namun demikian Tuhan, seringkali kami memberontak di hadapan Engkau, menolak merasa kenyang, merasa mampu, merasa tidak butuh. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Ampuni supaya kami beri layak untuk menerima makanan yang sesungguhnya, minuman yang sesungguhnya. Itulah Tuhan daging-Mu dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ampuni dan sucikan kami dan layakkan kami, dan sekarang kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan manfaatkan. Bagi saudara sekalian yang sudah mempersiapkan diri, mari saudara sekalian bersama-sama saya kita siapkan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya Tuhan, yang merupakan makanan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Ya, kita siapkan, kita buka anggurnya. Ya, kalau sudah siap, saudaraku, mari kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala.
Kita angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu tubuh dan darahmu ini. Angkat darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Angkat darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan taruh tangan kiri di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Unjukkan kedua tangan kita, berikan penyembah dan ucapan syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya, untuk lawatan dan asuhannya pada sore malam hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk lawatanmu pada malam hari begitu melimpah. Engkau mengenyangkan kami. Engkau memberikan kebebasan kepada kami sekarang ini untuk bisa mendengar firman Allah, untuk makan firman dengan bebas Tuhan. Seperti apa yang dikatakan Tuhan kepada manusia pertama. Makan dengan bebas, itulah Tuhan yang boleh kami rasakan di hari-hari. Tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh peraturan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan, luar biasa Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih berkat-Mu melimpah dan biarlah menjadi berkat untuk orang lain dan nama Engkau yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, demikian rangkaian ibadah PA yang disertai dengan perjamuan suci pada malam hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih Tuhan sudah melawat kita semua. Mohon perhatiannya kepada sidang jemaat semua untuk jadwal ibadah kita sahur dalam sepekan ini. Besok ada ibadah doa dan penyembahan yang akan dilaksanakan jam 5:30 sore tepat. Dan kembali nanti kita kembali pada ibadah raya hari Minggu sahur tanggal 17 Oktober sahur. Itu minggu raya kita dimulai jam 5:30 sore tepat, untuk selanjutnya nanti diumumkan pada ibadah raya. Puji Tuhan. Saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua, kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara sekalian, saling mendoakan supaya kita saling dikuatkan atau saling menguatkan. Ya, ada yang lemah, ya kita kuatkan, kita doakan supaya menjadi kuat kembali. Yang putus asa kembali bersemangat lagi, kita saling mendoakan. Juga kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan firman Allah kepada kita semua lewat gembala yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan sidang jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita berdoa untuk sidang jemaat semua.
Orang-orang tua kita berdoa, kita juga berdoa untuk Ibu Ani Warau juga dalam pemulihan supaya Tuhan jamah, juga Bapak Budiono, Bapak Budiono juga dalam proses pemulihan Tuhan sudah menolong dan Tuhan sembuhkan saya sempurna. Dan mungkin sudah kita yang lain yang membutuhkan pertolongan, yang ada masalah, persoalan nikah, persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, kita akan serahkan kepada Tuhan biar Tuhan menolong kita semua. Dan juga tidak lupa kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah ini. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu untuk kehidupan kami. Sungguhlah nyata Tuhan, lawatan-Mu pada malam hari, Engkau sangat memberkati kami dengan firman dan perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk jam-jam atau acara ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah-ibadah, memberikan firman Allah Tuhan dalam setiap pemberitaan firman Allah, dalam ibadah-ibadah yang Tuhan sudah berkatkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kami berdoa membawa seluruh sedang jemaat-Mu yang ada di GKGM, di Triorejo, di Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, maupun di lain tempat Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan. Biar Tuhan juga melawat semua, memberkati semua orang-orang tua kami yang lemah. Tuhan kuatkan, memberikan semangat yang baru, hati yang berkobar-kobar untuk selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih dan jemaat-Mu. Dan dalam masalah dan persoalan Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Masalah nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Demikian juga berkati sedang jemaat-Mu dengan berkat yang dari surga. Nama-nama yang sudah kami sebutkan, Bapak Budiono, Tuhan dalam pemulihan Tuhan jamah, Ibu Ani Warau, Tuhan juga menolong, juga yang lain, Tuhan juga dalam pemulihan Edwin, Tuhan juga menolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang tidak sempat kami sebutkan. Engkau juga mengetahui, Engkau ulurkan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan. Segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi anak-anak ketebusan-Mu ya Tuhan, kami bawa kepadamu dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, sakit penyakit itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Kami doakan selalu Tuhan, Engkau menolong para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, Tuhan boleh bahu-membau untuk mengatasi masalah yang dihadapi bangsa kami ini. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami, sehingga kebijakan-kebijakan itu sungguh-sungguh akan berguna bagi bangsa dan rakyat Indonesia kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya Engkau selalu memperhatikan bangsa kami. Jauhkan dari pertempuran, jauhkan dari kerusuhan, pemberontakan, dan sungguh biar damai sejahtera-Mu Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami, terutama kami boleh leluasa umat ketebusan-Mu beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan, Emmanuel kepada kita semua. Amin.